Salam. Selamat pagi ya, salam. Ya, selamat pagi. Ya, silahkan duduk ya. Sekali lagi, salam. Salam. Silahkan duduk Yuni. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan baik. Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Kita diberkati, kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 4 ya. Ya. Sebelum belajar seperti biasa ya, di sini tentunya ada kelompok jadwal yang bertugas. Yang bertugas kelompok 2 kan? Ya, kelompok 2 ya. Siapa yang kelompok 2 silakan sebelum kita belajar. Ya, kita ibadah singkat dulu yang kelompok 2. Ya, kitabnya. Bawa Alkitabnya, biasanya bawa Alkitab. Ya, silakan memimpin kita ya sebelum kita masuk ke materi. Ya. Ya, salam teman-teman. Ya. Salam teman-teman. Ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, kelompok 2 di sini akan memimpin kita dalam ibadah singkat. Ya, silakan ya kita berikan kesempatan untuk teman-temanmu. Teman-teman, sebelum kita kegiatan untuk membaca kitab, kita memuji satu lagu dulu. Ya. Teman-teman, saya undang. Ya, bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri dulu ya. Ya. Kita berdiri dulu. Apa lagunya? Hitung dengan semangat ya. Anak monyet di atas pohon. Ya, anak monyet di atas pohon. Lagu pujian anak monyet di atas pohon. 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon, anak kecil di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang dipimpin oleh kelompok 2 yaitu David. Nah, kemarin dari kitab Matius ya, Fit ya. Ya, sudah siap? Ya, kasih tahu dulu Alkitabnya apa? Matius Ya, pasal 3 nyaring-nyaring bicaranya ya. ayatnya yang Maju ke-13. sedikit, maju aja, maju Dengan sedikit. berikut Ya. garam dunia dan Yang terang ada Alkitab dunia. silakan dibuka. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, amin ya untuk pembacaan firman Tuhan sebagai pengantar kita belajar juga pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ya, silahkan duduk ya teman-temannya, dipersilahkan duduk. Ya, ya. Sekarang kita berdoa ya. Biar Pak Guru yang pimpin ya, tidak masalah ya. Nanti kalau menutup nanti ketika mengakhiri pembelajaran biar yang bertugas kembali ya. Baik, Pak Guru yang memimpin ya untuk saat ini pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita atau informasi-informasi yang penting disampaikan untuk kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Alangkah baiknya ya kita berdoa. Ya, tutup matanya ya, lipatkan tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas anugerah dan penyertaan-Mu, atas berkat yang luar biasa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami pada saat ini bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini, melangsungkan kegiatan pembelajaran kami pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai pembelajaran kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Biarkan Tuhan tutup bungkus ruangan ini dengan kuat kuasa-Mu, sertai kami ya Bapa di surga, sehingga apa yang kami pelajari juga Tuhan dapat berguna, bermanfaat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kami, berikan akal hikmat, kepintaran untuk kami, kepada peserta didik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan materi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, amin.
Kita kasih tepuk tangan dulu memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya untuk kelompok 2 yang membawa kita untuk memimpin ibadah. Ya. Nah, baik, kita akan ke materi ya. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan materi kita pertemuan pada pagi hari ini ya. Nah, di situ dengan kalian juga ada buku siswanya ya. Ya. Nah, kita akan masuk di materi, namun sebelumnya Pak Guru ingin cek kehadiran dulu ya. Nah, perhatikan ya, saya sebutkan namanya di hari ini ya, pertemuan kita di bulan Mei. Ya, semuanya bisa mempersiapkan alat belajarnya seperti pensil, pulpen ya, buku tulisnya, buku siswanya juga ya, Alkitab semua ada ya. Baik, kita absensi dulu. Yang pertama, David. Hadir, Pak. Angel. Hadir, Pak. Julius. Hadir, Pak. Sasa. Hadir, Pak. Gregorius. Hadir, Pak. Ya, baik, angkat tangannya ya. Yuyun tidak hadir ya? Sakit. Ini tidak ada informasi ini. Satu orang berarti ya. Yunita hadir? Hadir. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan ruang kelas sudah bersih ya. Nah, sudah bersih tadi. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anakku. Nah, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, materi kita ya untuk hari ini. Nah, ini sini Pak Guru juga menyiapkan bahannya. Ini materinya. Bisa membaca materinya apa ini temanya? Tema? Tema melayani dengan Ya, melayani dengan sepenuh hati. Di sini ada tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita gali di dalam tema tersebut, di dalam materi yang berjudul melayani dengan segenap hati. Apa satu? Menyimpulkan arti dan dasar melayani. Yang kedua, ya. Ya. Yang ketiga, membuktikan rasa syukur ikut terlibat dalam berbagai pelayanan di sekolah dan gereja. yang keempat, membuat sebuah karya kreatif yang mengajak banyak orang untuk melayani dengan segenap hati. Itu tujuan atau capaian yang ingin kita gapai, yang ingin kita melihat di dalam tema ya, melayani dengan segenap hati. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Pak Guru. Nah, ini ya, ini ada materi yang ada di buku siswa, di buku kalian itu ya, yang sudah sebelumnya kalian pegang. Atau di materinya juga ada ya. Nah, yang ini ada juga ya materinya di situ mengenai ibadah yang ibadah yang berkenan kepada ya. Itu ya, bisa dibaca ya, sambil dibaca, karena selain dari materi tertulis ini ada media gambar, bahkan video ya, yang Pak Guru akan menunjukkan dengan kalian berkaitan dengan apa tadi? Subtemanya ibadah yang berkenan kepada Allah. Artinya suatu perbuatan tindakan kita yang menunjukkan suatu yang bernilai kebaikan bagi orang lain ya. Nah, bagi orang lain ya, kita bisa menghargai lingkungan juga termasuk di dalamnya. Karena semuanya ciptaan yang diciptakan di muka bumi ini, di alam ini adalah ciptaan Allah. Ya, bagaimana kita rasa cinta kita ya, rasa kepedulian kita, rasa kasih kita terhadap sesama ataupun semua ciptaan yang ada di muka bumi ini, ciptaan Tuhan, berkaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Materi ada di buku kalian masing-masing. Nah, di situ juga ada sebagai dasarnya. Nah, di sini ya. Kalau di buku kalian juga ada, di sini dilihat dalam Injil Matius ya, pasal 25 ayat yang ke-35 dan
ke-36 ya. Bisa nanti dibaca kembali ya. Nah, sekarang perhatikan, Pak Guru mau melihat, kita sama-sama melihat ya, yang media gambar ya, berkaitan contoh yang termasuk ibadah yang berkenan kepada Allah itu, baik yang pekerjaan kita sesama manusia ya. Misalkan contohnya melalui apa, kira-kira kalau kita sakit melalui tenaga medis. Coba Pak Guru menunjukkan gambarnya. Ini adalah referensinya ya, bahan Alkitabnya berkaitan dengan subtema ibadah yang berkenan kepada Allah ya. Nah, ini di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-35 dan 36. Itu sebagai referensi, itu bahan Alkitabnya ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan ya. Nah, gambar yang pertama, coba bisa dilihat apa ini gambarnya. Coba diamati gambarnya, dilihat. Ini gambar ada dua orang dewasa ya, digambar ya. Ini gambar nenek-nenek ya, atau orang lansia yang sedang terbaring sakit. Ini kalau gambar seperti ini, alat medis, ini seorang perempuan yang cantik ya. Tentu kalian mau seperti ini ya. Ya, iya. Ini apa ini? Sedang merawat pasiennya. Ini bisa dikatakan dokter ya, atau perawat. Mau jadi dokter? Siapa mau jadi dokter? Ya, ini pekerjaan yang mulia atau yang tidak baik kalau seperti ini? Yang mulia, ya, yang mulia, yang baik tentunya ya. Ini adalah suatu pekerjaan, perbuatan ibadah yang sejati berkaitan dengan Allah ya, perbuatan yang mulia ya, ibadah yang berkenan kepada Allah. Itu salah satu contohnya berkaitan dengan di dalam kehidupan kita di dunia ini ya, penerapannya. Nah, selanjutnya kita melihat lagi. Nah, gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar ya, makan bersama. Nah, ini juga makan bersama, itu kebersamaan ya. Cinta kasih kita, saling mengasihi, keakraban, kita rasa syukur karena makan bersama seperti ini. Misalkan di gambar ini, misalkan di lembaga ya, lembaga sekolah atau lembaga yang lainnya ya, ini menyatakan hubungan cinta kasih kita sesama. Karena bukan kita sesama orang Kristen aja ya, kita dengan orang lain, yang agama lain, suku lain, bahasa lain, kita juga harus menunjukkan rasa kasih kita terhadap sesama. Nah, ini kalau yang mengenai di dalam cerita Alkitab ya, melayani dengan hati. Apa bacaannya ini? Barang ya. Ya. Ya, ini seorang perempuan yang sedang membasuh kaki Tuhan Yesus. Selanjutnya ya. Nah, itu gambar juga. Nah, ini gambar ini bisa dilihat, ini Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberikan makan 5.000 orang. Yang terhitung itu 5.000 orang itu hanya orang dewasa yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari sini, dari materi yang ada ini, setelah kalian baca ya, Pak Guru ingin bertanya. Sekarang Pak Guru ingin bertanya. Ya, materi ini kan ada ya. Nah, pertanyaannya ya. Misalkan ya. Oh, ini materinya juga ya. Nah, ini rangkuman materi ya yang dibuat oleh Pak Guru. Saya bertanya dulu karena tadi kan sudah saya suruh membaca dan melihat media gambar dan materi yang ada di depan kalian ya, slide-nya. Nah, pertanyaannya ya, di sini ya kita akan memahami ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang dimaksud dengan ibadah yang berkenan kepada Allah itu kira-kira apa? Katakan. Oh, ya. Kita kasih kesempatan kepada Lego. Kira-kira yang mana, Go? Ibadah yang berkenan kepada Allah itu seperti apa? Jaring-jaring. Iya, baik. Di sini dia katakan oleh si Rego ya. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah sikap kita yang senantiasa menunjukkan kebaikan kepada sesama. Baik. Selanjutnya,
ibadah yang berkenan kepada Allah melalui misalkan tentang sesama manusia. Sesama manusia berkaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah, yang berkaitan dengan sesama manusia, tindakan perbuatan kita. Kira-kira apa contohnya? Oh ya, coba Pak Guru cari ya. Ini aja, yang ya salsa ya, ya sal. Kira-kira apa contoh? Menghargai orang lain, Ya. tolong menolong, membantu orang yang kesusahan. Iya, bisa ya. Misalkan tentang sesama itu contohnya menghargai orang lain, saling menolong, membantu orang yang kesusahan. Kita ambil satu selain dari sesama manusia ini, misalkan ibadah yang sejati, ya, ibadah yang berkenan kepada Allah ya, berkaitan dengan ciptaan Allah itu sendiri, ya, mengenai lingkungan, misalkan. Misalkan Pak Guru memberikan pertanyaan tentang alam beserta isinya, kira-kira apa contohnya? Ya, siapa yang bisa? Ini aja, yuk. Yunita, silahkan. Apa contohnya ini? Atau Ijul? Ya, Ijul aja, ya, yuk, Ijul. Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, yang nyari Ijul. Pak Guru biar dengar. Ulang Ijul. Yang nyari. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh merusak alam dengan sengaja, ikut terlibat menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Iya, baik. Nah, itu ya, Allah menghendaki ya, kita ini sebagai manusia ya, kita yang percaya ya, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus ya dosa orang yang ada di dunia ini. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang percaya. Allah itu menciptakan ya alam ya bumi ini beserta isinya ya untuk kita manusia ini. Oleh karena itu tugas kita ikut menjaga, melestarikan ya. Artinya tadi membuang sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan itu bersih ya. Ada pertanyaan? Baik ya, jelas ya. Jelas. Ini tuh kita akan menutup materi kita ya. Namun sebelumnya Pak Guru akan membagikan tugas hafalan ya. Tugas hafalan ini karena kita kan bukan tiap minggu ya memberikan tugas hafalan. Karena minggu ini kemarin kan tidak ada tadi ya. Ini ada tugas hafalan yang saya ambil dalam kitab Roma pasal berapa ini? Pasal 12 ayat yang ke-12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini ya, ini tanda apa ini? Seru, artinya beri perintah. Nanti seperti biasa dengan tugasmu yang sebelumnya ya, misalkan seperti ini ya, buku catatan, buku tugasmu itu ya sebelumnya kan sudah ditempel di sini ya. Ini nanti selanjutnya ya. Selanjutnya kamu tempel di sini ya. Buat hari tanggal di sini, tugas hafalan, misalkan ya pertemuan hari ini, nanti ya. Ya silakan diambil dulu, ya. Paham ya? Ini diucapkan untuk minggu depan, ya. Minggu depan yang bertugas kelompok 3, ya karena kita ada 3 kelompok, ya kan? Ya baik, kita akan mengakhiri dulu materi kita pada pagi hari ini ya. Kepada kelompok dipersilahkan ya untuk memimpin kita berdoa. Ya. Ini juga ada tugas ya. Tugas ini selain dari tugas hafalan, ini ada nanti isi nama kelas ya. Hari tanggal hari ini diisi nanti dikerjakan di rumah ya ini. Nah, ini disimpan ya. Ini untuk dikerjakan hanya 3 soal berkaitan dengan materi tadi ya. Berkaitan dengan materi tadi yang apa tadi materi kita? Ibadah yang berkenan kepada Allah. Di sini tugas siswa ya. Dijawab di buku catatan. Ini lembar tugas. Ini lembar tugasnya ya. Dijawab, dikumpulkan minggu depan. Sebelum belajar seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kalian mengucapkan ayat hafalan. Ayat hafalan silahkan diambil. Yuk, kita menutup materi dulu untuk hari ini, mengingat waktunya mau istirahat ya. Ya David, pimpin berdoa dulu mengakhiri materi kita. Ya, karena kita melanjutkan istirahat ya. Ya, ajak dulu berdoa. Ya sudah, siap semuanya sikapnya. Ya kita berdoa dulu, Jul. Ya kita menyanyi satu lagu ya, tanganku ada 2.
Siap ya? 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Silakan yang bertugas. Tuhan atas penyertaan dan perlindunganmu dalam kegiatan pembelajaran kami pada saat pagi hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan kami, sertai senantiasa Bapak Ibu guru kami. Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Dan selamat pagi.